kasih, kita sama-sama telah memasuki masa Natal. Dan di tengah hingar-bingar berbagai macam sukacita, Paus Fransiskus pernah menulis sebuah surat apostolik pada tahun 2019 berjudul Ad Mirabile Signum. Tanda yang menakjubkan. Dan yang menarik, Paus mengajak pada kesempatan kunjungan ke Greccio di Itali, tempat dahulu pertama kali Santo Fransiskus Assisi pada tahun 1223 itu memulai sebuah tradisi devosi dengan membuat palungan Natal. Dan situlah Paus mengajak Ad Mirabile ini, tanda yang menakjubkan tetapi tanda yang sederhana, yaitu dalam bentuk palungan dan juga dalam sosok bayi. Tanda yang menarik yang mengingatkan kita semua bahwa seluruh keluhuran martabat kita manusia justru ketika menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Dan disitulah diingatkan juga oleh Paus Fransiskus akan apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus tentang Natal. Dibaringkan di palungan, dialah yang menjadi santapan rohani kita. Palungan memang adalah tempat makanan untuk binatang, untuk hewan-hewan. Dan dia sang roti hidup. Yesus sang sabda yang menjadi manusia, yang roti hidup yang turun di surga juga lahir di palungan. Menjadi makanan rohani, makanan jiwa kita semua sebagai orang-orang Kristiani. Kita percaya Yesuslah juga sang roti hidup. Maka kalau ia lahir di palungan, bukan sesuatu yang kebetulan, tapi dia memilih cara yang demikian dan yang menunjukkan bagaimana palungan di tempat makanan bagi binatang-binatang. Dia juga ingin hadir menjadi roti hidup yang memberikan makanan rohani, santapan jiwa kita semua. Natal ini mengajak kita semua untuk kembali kepada hal-hal yang sederhana, hal-hal yang tampaknya sangat biasa, tetapi justru itulah letaknya. Maka sebagaimana di dalam anjuran apostolik Exsultate et Gaudete, bahwa seluruh kepenuhan hidup, kesucian hidup bukan terletak pada apanya, tetapi terletak pada bagaimananya. Dan bagaimananya bagi kita adalah bagaimana kita menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kita. Seperti di dalam sebuah ungkapan ajakan, put Christ back in Christmas. Karena kalau Christmas tanpa Christ, jadinya hanya mas-mas. Maka kita tidak mendebat Yesus pusat hidup kita. Dan inilah yang membuat kita memberi harapan memasuki tahun baru 2023. Kita menempatkan kembali Kristus kembali dalam hidup kita, dalam hati kita. Dan itulah sebabnya kita orang Kristiani punya faktor K, Kristus dan kasih. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tetapi bahkan dalam pengalaman kita selama masa pandemi ini, situasi kadang memang sungguh sulit, tidak mudah, berat. Tapi kalau kita punya faktor K dalam hidup kita, Kristus dan kasih, maka yang berat, B-E-R-A-T, kalau ditambahkan K, bisa menjadi berkat. Dan itulah kalau kita mengalami Natal. Maka selamat merayakan Natal. Semoga kita tidak hanya merayakan, tetapi sungguh-sungguh mengalami Natal ketika menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat hidup kita. Dan inilah sumber harapan, sumber kegembiraan,
dan sumber inspirasi bagi kita untuk menekuni hal-hal yang biasa, hal yang sederhana, hal yang sehari tapi dengan sepenuh kasih. Itulah buat kita berkenan pada Tuhan. Sebagaimana nyanyian para malaikat, Gloria in excelsis Deo et in terra pacem omnibus bone voluntatis. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan itulah caranya kita bersama-sama diajak dengan cara yang sederhana, jalan yang biasa, tetapi dengan hati dan kasih yang besar, itulah membuat martabat kita manusia diluhurkan. Sebagaimana diajakkan juga oleh Santo Agustinus, Santo Irenaeus, Gloria Dei, Homo Vive, memuliakan Tuhan berarti meluhurkan martabat manusia. Semakin kita boleh meluhurkan martabat sesama kita, kita semakin memuji, memuliakan Tuhan. Dan juga diingatkan, kalau kita sungguh ingin memuliakan Tuhan, berarti kita harus berkomitmen meluhurkan martabat sesama kita. Sekali lagi selamat Natal dan Tahun Baru. Nasi rames pakai telur tahu. Merry Christmas to all of you.